yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang senantiasa meliputi kehidupan kami di muka bumi ini. Hadir-Mu sungguh berarti dalam hidup kami, orang-orang percaya, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang setia melakukan kebaikan dan kasih, orang-orang yang suka mengasihi dan tetap berpegang pada kehidupan bersama Engkau, mengandalkan Engkau satu-satunya pengharapan kami. Karena kekuatan kami berasal dari Engkau Sang Pemberi hidup, dan kami takkan pernah lari dari-Mu. Apapun yang kami buat setiap hari, Tuhan melihat. Tuhan tahu isi hati kami terdalam. Tuhan tahu semua masalah kami di dunia ini. Apapun yang menjadi kegentaran dalam dunia ini, tetap kami percaya bahwa ada kekuatan dan karunia yang besar dari hidup itu sendiri, yaitu Engkau Sang Pemberi napas hidup. Terima kasih buat hari ini, buat waktu yang Kau berikan bagi kami, buat napas hidup, buat pemeliharaan Tuhan, kekuatan, kesehatan. Sekalipun kami sebagai manusia tidak ada yang abadi, tidak ada yang sempurna, dan kami butuh pertobatan setiap hari. Kami butuh hidup di dalam kasih, kami butuh hidup di dalam cinta, dan terlebih cinta Tuhan kepada kami. Dan saat ini terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terangi hati dan jiwa kami dengan firman-Mu supaya kami tetap berjalan di dalam terang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pembacaan Alkitab siang hari ini dengan sukacita. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini terambil dari Mazmur 81 ayat 1 hingga 17 dengan perikop nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan pertama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba, Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya, serta merenungkan firman itu siang dan malam.
karena firman Tuhan kekal dan abadi pada orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Bapa di surga, kami tetap berdoa bagi pertobatan bangsa Israel, agar jangan menyombongkan diri dengan penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Apakah Israel saat ini sedang bersalah kepadamu? Apakah hati mereka masih keras seperti batu? Apakah mereka melakukan kejahatan lagi di hadapan-Mu? Apakah ada persembahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu dari bangsa ini? Apakah ada korban sajian yang tidak berkenan di hadapan-Mu? Apakah Israel benar-benar menyimpang dan menyembah kepada benda-benda mati, kepada penyembahan berhala? Atau adakah orang-orang Israel yang saat ini menentang Engkau? Karena semuanya terbentang di hadapan-Mu, bahwa umat-Mu sedang melakukan suatu hal yang luar biasa bagi dunia ini, sehingga kami semua tercengang menghadapi Yerusalem saat ini. Kegentaran melanda Timur Tengah saat ini. Apa yang dilakukan bangsa-bangsa terhadap dunia ini, terhadap bangsa Israel, atau kesalahan besar Israel menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Kami tidak mengerti Tuhan, hanya Engkau yang tahu atas apa yang terjadi. Jika mereka bersalah, ampuni mereka. Jika mereka telah menyimpang dan telah berzina kepada penyembahan lain, kasihani mereka, bawa mereka kembali kepada Engkau yang telah membebaskan mereka dari perbudakan dari tanah Mesir. Dan jika bangsa-bangsa saat ini sedang berperang sengit-sengitnya untuk menghancurkan satu dengan lainnya, lawat mereka Tuhan. Baik pemimpin dari Amerika, Iran, bahkan Israel sendiri, bahkan semua bangsa di dunia. Pemimpin-pemimpin yang sering melakukan kesombongan dengan kecanggihan senjata nuklir mereka yang dipamerkan, yaitu saling menggentarkan, saling ingin berperang karena ingin kekuasaan dan harta. Mereka lebih menyukai mamon daripada Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas bangsa-bangsa. Karena itu kami berdoa bagi pertobatan mereka yang telah mencurahkan banyak darah manusia. Kami tahu mereka semua sakit Tuhan, mereka punya jiwa yang jahat. Karena itu kami berdoa bagi pertobatan seluruh bangsa di dunia ini, untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan kasih, bukan membunuh, menghancurkan, bahkan bertempur, dan membuat rakyat kecil menjadi korban. Di berbagai negara kejahatan merajalela. Iblis sedang gencar-gencarnya mencari jiwa-jiwa manusia yang bisa dirasuki untuk membunuh, menghancurkan, bahkan ingin menguasai segala hal. Karena itu kami berdoa untuk pertobatan setiap mereka. Jika mereka benar-benar di dalam Engkau dan mereka sebagai terang, janganlah saling menghancurkan, tetapi membangun bumi dunia dengan baik untuk lebih maju dan mengasihi. Bukan ingin mempertebal kantong mereka sendiri, bukan ingin mengeruk kekayaan untuk negara mereka sendiri, bukan ingin menghancurkan bangsa-bangsa lain, tetapi jamah mereka semua Tuhan untuk tetap hidup dalam kasih, kebenaran, karena Engkau yang memilih pemimpin-pemimpin dunia ini untuk hidup baik, benar, dan taat, bukan saling membunuh, saling menghancurkan. Kami berdoa bagi pertobatan pemimpin-pemimpin dunia ini, karena kebenaran ada di pihak-Mu. Engkau tidak menginginkan kejahatan. Engkau adalah terang yang tidak mau bersatu dengan gelap, adalah orang-orang yang gelap hatinya saat ini, jamah mereka semua Tuhan. Pemimpin-pemimpin dunia yang jahat, siapapun mereka, organisasi-organisasi dunia yang jahat, lawat semua orang yang bersih hatinya untuk menegur para pemimpin dunia yang jahat ini. Kasih kami semua sebagai orang-orang kecil, orang-orang sipil yang tidak tahu apa-apa. Yang kami tahu hanyalah kebenaran bahwa Engkau Tuhan adalah penguasa langit dan bumi. Engkau yang menciptakan segala ada, sehingga kami semua hanya ingin hidup benar dan ingin hidup secara baik, benar, dan kasih, bukan saling membunuh, menghancurkan satu dengan lainnya. Tetap setia, tetap berdoa, tetap beribadah,
tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi dunia ini. Amin. Kiranya Tuhan selalu menobatkan semua bangsa untuk hidup dalam pertobatan. Seluruh dunia ini saatnya bertobat. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua. God bless. Yesus mengasihi Anda dan saya. Immanuel.